Pagi itu, pasar Cibinong kembali bergeliat. Pedagang sibuk menata dagangan, aroma sayur mayur, daging segar, dan rempah bercampur dengan keringat para pengunjung. Namun di balik kesibukan itu, ada rasa was-was yang tak pernah hilang. Setiap langkah kaki di lorong pasar seakan diawasi, setiap suara tawa pedagang dibungkam ketegangan. Sebab, pasar itu bukan sekadar tempat jual beli, itu adalah wilayah kekuasaan Gilang, preman muda bertubuh kekar dengan tatapan tajam yang lebih tajam dari sembilu. Gilang tak pernah datang sendiri. Ia selalu diiringi 5 anak buah bertubuh besar dengan rantai di pinggang dan bekas luka di sekujur tubuh. Mereka berkeliling seperti petugas pasar, padahal yang mereka pungut bukan retribusi resmi, melainkan uang keamanan. Pedagang yang menolak, cukup satu saja, maka esok lapaknya akan porak-poranda, atau lebih buruk, keluarganya akan diancam. Ketakutan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban agar tetap hidup. 10.000 per hari, itu murah untuk nyawa kalian, ucap Gilang suatu pagi, kepada Mbah Salim, penjual tempe tua yang gemetar memegangi kantong recehnya. Tangan Gilang tak segan menamparkan. Ia anggap dirinya raja pasar, dan bagi raja, hormat harus dibayar. Seluruh penjuru pasar tahu betul betapa berbahayanya murka Gilang. Beberapa bulan lalu, seorang pedagang buah bernama Rohim mencoba melawan. Ia hanya bilang satu kalimat, "Saya tidak takut." Hari itu juga, dagangannya diinjak-injak, dan malam harinya, toko kecil di rumahnya dibakar. Kini Rohim tak pernah terlihat lagi. Ada yang bilang ia pindah kampung, ada juga yang berkata ia dirawat di RS jiwa karena trauma berat. Ironisnya, aparat keamanan pasar seperti menutup mata. Gilang pandai menyuap dan mengatur siasat. Bahkan kabarnya, ia punya kenalan pejabat di kecamatan. Tak ada yang berani bicara. Premanisme telah menjadi sistem tak kasat mata yang menyelimuti pasar Cibinong seperti kabut pagi yang tak kunjung hilang. Namun pagi ini ada yang berbeda. Sebuah lapak kecil berdiri di pojok pasar, tepat di sebelah gerobak sayur milik Bu Aminah. Lapak itu sederhana, hanya meja kayu tua dengan penutup plastik transparan, memajang dodol hitam legit berjejer rapi. Di belakang lapak berdiri seorang pria parubaya, berjenggot putih dan mengenakan ikat kepala khas Banten. Wajahnya tenang, tubuhnya kurus tapi kokoh, dan matanya tajam tapi bersahabat. Tak banyak bicara, hanya menyapa dengan senyum setiap ada pembeli lewat. Para pedagang berbisik-bisik, orang baru, berani sekali buka lapak tanpa izin Gilang. Bisik itu bergema seperti doa yang tak pernah dijawab. Dalam hati mereka, timbul harapan kecil yang tak berani diucapkan, semoga pria tua itu bukan orang sembarangan. Tapi mereka tahu, secepat apapun dodolnya laris, secepat itu pula teror Gilang akan menyambutnya. Dan benar saja, dari kejauhan, Gilang memperhatikan. Matanya menyipit, siapa tuh orang tua, berani-beraninya jualan di wilayah gua tanpa laporan. Ia tersenyum miring, tatapan yang selalu muncul sebelum kekacauan dimulai. Hari itu, pasar Cibinong belum tahu, api yang lebih besar dari bara Gilang, telah tiba diam-diam, dalam wujud seorang penjual dodol. Matahari kian meninggi, namun hawa pasar Cibinong justru makin mencekam. Gilang berdiri di ujung lorong utama, tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Tatapannya terpaku pada lapak kecil di pojok pasar, tempat pria tua berjubah lusuh itu dengan santai melayani pembeli. Tidak ada rasa takut, tidak ada tanda-tanda gentar. Bahkan ketika anak buah Gilang, Rambo dan Tole, melintas dengan sengaja menabrak meja dodol, pria tua itu hanya tersenyum sambil membenahi kembali susunan dagangannya. "Kurang ajar, sok tenang, iya," gumam Gilang, nadanya rendah namun penuh bara. Ia belum pernah melihat orang seberani itu. Semua pendatang biasanya akan tanya-tanya dulu siapa penguasa pasar sebelum buka lapak. Tapi pria itu seolah tak peduli. Lebih aneh lagi, tak satu pun dari pedagang lama berani memperingatkannya. Seakan mereka membiarkan Gilang dan pria tua itu saling tabrak jalan. Sementara itu, Kang Kosim, demikian nama pria tua itu tertulis pada papan kecil di lapaknya, tetap tenang. Ia tahu betul kemana arah situasi akan berakhir. Bukan sekali dua kali ia mengalami intimidasi macam ini. Sejak turun gunung dari daerah Pandeglang, Kang Kosim telah bersiap menghadapi segala bentuk perlawanan. Dodol hanyalah kendaraan, misi sejatinya adalah kedamaian. Tapi jika harus mengangkat tangan, ilmu bandrong yang mengalir dari leluhur Banten tak akan ragu bangkit dari tidurnya. Bu Aminah, pedagang sayur di sebelah lapak Kang Kosim, memberanikan diri bertanya,
"Pak, sampean tahu siapa itu Gilang?" Suaranya setengah berbisik. Kang Kosim hanya mengangguk sambil tetap menakar dodol dengan tenang. "Tahu, Bu. Tapi kadang, yang merasa raja harus diingatkan bahwa pasar bukan kerajaannya." Jawaban itu membuat Bu Aminah tercekat. Sejak kapan ada orang seberani ini di pasar mereka? Kabar cepat menyebar. Tak butuh waktu lama, nama Kang Kosim penjual dodol bergaung di setiap pojok pasar. Beberapa orang mulai menyambangi lapaknya, bukan hanya untuk beli dodol, tapi untuk melihat langsung siapa orang yang cukup berani menentang Gilang. Dalam diam, harapan mulai tumbuh. Mungkinkah lelaki tua itu adalah penyelamat yang selama ini mereka tunggu? Tapi harapan itu juga membawa rasa takut. Mereka tahu betapa brutalnya Gilang jika terusik. Jika Kang Kosim berniat baik, maka ia harus sangat kuat, lebih kuat dari siapapun yang pernah menantang Gilang sebelumnya. Karena Gilang bukan sekadar preman. Ia memiliki tenaga dalam hasil dari latihan silat hitam selama bertahun-tahun. Konon, ada yang melihat tubuh Gilang tak terluka meski dipukul dengan besi. Itulah sebabnya, ia selalu menang, selalu ditakuti. Menjelang sore, hujan turun rintik-rintik. Lapak-lapak mulai ditutup satu persatu. Namun Kang Kosim tetap bertahan di pojok pasar, seperti patung yang menantang badai. Dari kejauhan, Gilang mengawasi, berdiri di bawah payung besar sambil mengepulkan asap rokok. Besok pagi, gua datang langsung ke lapaknya. Gua pengen tahu, dodol macam apa yang bikin orang bisa sebodoh itu. Suaranya dingin, tapi di dalam hatinya, ada rasa aneh yang tak ia pahami. Bukan takut, tapi seperti naluri liar yang merasa akan bertemu dengan mangsa yang tak biasa. Pagi masih muda saat Kang Kosim menggelar lapaknya. Seperti biasa, ia menyusun dodol-dodolnya dengan rapi, menata dengan sabar seolah tak ada badai yang sedang menantinya. Wajahnya tetap teduh, tatapannya tenang. Namun semua orang tahu, hari ini bukan pagi yang biasa. Sebagian pedagang memilih membuka lapak lebih lambat. Yang lainnya menonton dari kejauhan, pura-pura sibuk. Mereka tahu, hari ini Gilang akan datang. Dan pasar akan menjadi panggung pertarungan diam yang menegangkan. Langkah berat dan suara sepatu boots menghentak lantai pasar yang becek. Gilang muncul bersama 5 anak buahnya, semua mengenakan jaket kulit hitam, rantai besi melingkar di pinggang. Setiap mata mengikuti gerak mereka. Bahkan udara seolah ikut menahan napas. Warga pasar tahu betul, jika Gilang bergerak ke arah seseorang, maka yang dituju akan celaka, itu sudah jadi hukum tak tertulis di Cibinong. Kang Kosim masih duduk bersila di belakang lapaknya, mengiris dodol perlahan, tanpa menoleh sedikit pun saat langkah kaki Gilang berhenti di depannya. Ketegangan memuncak, Gilang mendengus, lalu menendang satu kotak dodol hingga terjungkal ke tanah. "Gua denger Elo jualan di sini tanpa izin, Kek. Elo kira tempat ini taman hiburan." Masih dalam posisi duduk, Kang Kosim mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, namun tetap tenang. "Saya tidak tahu kalau pasar ini bukan milik rakyat. Atau barangkali kamu yang merasa pasar ini milik ibumu." Suaranya datar, tapi kata-katanya menghantam telinga Gilang seperti cambuk. Anak buah Gilang langsung siaga. Rambo maju satu langkah, siap menghajar. Tapi tangan Gilang terangkat, menghentikan. Ia merasa sesuatu yang tak biasa. Tak ada sedikit pun rasa gentar di wajah tua itu. Gilang menatap lebih tajam, mencoba menembus aura pria tua di hadapannya. Tapi yang ia temukan justru pantulan kekosongan yang dalam, seperti sedang menatap jurang. "Gua kasih waktu 3 hari. Bayar 500.000 buat biaya keamanan. Kalau enggak, lapak lu bakal rata sama tanah," ujar Gilang akhirnya, memilih menahan tangan meskipun egonya tersayat. Ancaman itu adalah bentuk amarah yang belum sempat dilampiaskan. Kang Kosim mengangguk pelan, lalu berdiri. Meski tubuhnya sudah tua, saat ia bangkit, seolah bumi ikut bergeser sedikit. 3 hari cukup, tapi bukan untuk saya membayar, melainkan untuk kamu berpikir. Apakah kamu masih ingin hidup dengan cara begini, atau ingin mengenal takdir yang akan menjemputmu? Gilang terdiam sejenak, tak ada yang pernah membalas ancamannya dengan kalimat seperti itu. Bukan dengan teriakan, bukan dengan senjata, tapi dengan ketenangan yang menakutkan. Ia merasa ditantang, bukan oleh kekuatan, tapi oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam. Untuk pertama kalinya, Gilang tak tersenyum. Ia meludah ke tanah, lalu berbalik sambil berkata, 3 hari, Kek. Setelah itu, gua gak janji bakal segan. Lalu ia pergi,
meninggalkan suasana pasar yang membeku oleh ketegangan. Dan para pedagang pun sadar, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Hari pertama setelah ancaman Gilang terasa seperti menanti letusan gunung yang sudah mengeluarkan asap. Pasar Cibinong dipenuhi bisik-bisik. Para pedagang membicarakan Kang Kosim dengan campuran kagum dan cemas. Beberapa menyarankan agar pria tua itu menyerah saja, bayar saja uang keamanan demi keselamatan. Tapi Kang Kosim tetap tenang, tetap membuka lapaknya seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di pojok pasar, Bu Aminah menyodorkan sebungkus nasi uduk ke Kang Kosim. "Pak, saya tahu sampean orang sakti, tapi Gilang itu bukan orang biasa. Dia kebal, pernah dihajar pakai linggis tapi berdiri lagi seperti nggak kenapa-kenapa," ucapnya lirih. Kang Kosim tersenyum tipis, "Kebal itu bukan berarti tak bisa kalah, Bu. Kadang orang yang merasa kebal justru paling rapuh, karena terlalu percaya pada kekuatannya sendiri." Sementara itu, di markas kecil Gilang di belakang pasar, suasana juga tegang. Gilang termenung sendiri di kursi reyot, menghisap rokok dalam-dalam. Sejak pertemuannya dengan Kang Kosim, pikirannya tak tenang. Setiap malam ia bermimpi buruk, mimpi tentang bayangan hitam berwujud macan, menatapnya dari kejauhan. Ia tak pernah takut sebelum ini, tapi ada sesuatu dalam diri pria tua itu yang mengusik jiwanya. "Gua harus cepat beresin ini," gumamnya. "Sebelum perasaan ini bikin gua lemah." Hari kedua berlalu tanpa insiden, tapi ketegangan makin mengental. Kang Kosim tetap berdagang, dan pelanggannya justru semakin banyak. Dodolnya laris manis. Banyak yang ingin mendukungnya, bahkan diam-diam menyelipkan uang lebih dalam kantongnya. Kang Kosim menolak. "Saya jual dodol, bukan mencari perlindungan. Kalian tak perlu bayar untuk keberanian saya." Kalimat itu membuat beberapa pedagang meneteskan air mata. Sudah lama mereka tak mendengar seseorang bicara seperti itu. Malamnya, Kang Kosim duduk bersila di dalam warung kosong tempatnya bermalam. Ia membakar kemenyan, lalu menutup mata. Dalam diam, ia menyelami napas dan menembus alam kasat. Dalam kesadarannya, muncullah bayangan leluhurnya, Kakang Arya Bandrong, pemilik ilmu warisan dari tanah Banten. "Kosim, ilmu bukan untuk menindas. Tapi jika yang tertindas memanggilmu, jangan ragu jadi tangan semesta." Kang Kosim mengangguk perlahan. Ia siap. Hari ketiga datang dengan langit kelabu. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Para pedagang membuka lapak mereka sambil was-was. Mereka tahu, hari ini segalanya akan ditentukan. Entah Kang Kosim akan pergi, atau pertarungan akan meledak di tengah pasar. Gilang belum muncul, tapi ketegangan sudah memenuhi setiap sudut seperti asap yang tak kasat mata. Menjelang siang, suara deru motor menggemuruh. Gilang datang, kali ini hanya ditemani dua orang, Rambo dan Tole. Wajahnya tak lagi dipenuhi amarah, melainkan ketegasan yang dingin. Ia melangkah pelan menuju lapak Kang Kosim yang masih berdiri tegak. Tanpa kata, ia berdiri tepat di depan pria tua itu, lalu berkata lirih, "Gua sudah kasih waktu. Sekarang gua ambil jatah gua." Kang Kosim memandangnya lekat-lekat, lalu menaruh pisau pemotong dodolnya di meja. Ia berdiri perlahan, seperti gunung yang bangkit dari tidur panjang. "Kalau memang itu niatmu, silakan ambil. Tapi jangan salahkan saya kalau kamu menemukan sesuatu yang tak bisa kamu telan," ujar Kang Kosim dengan suara dalam yang seperti menggema dari perut bumi. Dan semua yang menyaksikan saat itu tahu, pertarungan yang mereka tunggu, akhirnya tiba. Langit tiba-tiba menggelap ketika Kang Kosim berdiri. Angin berembus deras, seolah alam pun merespons ketegangan yang memuncak. Para pedagang beringsut menjauh, menyingkir dari lapak-lapak mereka, membentuk lingkaran tak kasat mata yang mengurung dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Gilang menatap tajam, urat di lehernya menegang, matanya menyala seperti bara. "Gua kasih lu kesempatan terakhir, Kek. Bayar sekarang atau gua hancurin lapak lu, sama lu sekalian." Tapi Kang Kosim hanya menarik napas panjang. "Sudah kubilang, pasar ini bukan tempat untuk menjajah sesama. Jika kau ingin menindas, cari tempat lain. Atau, kau akan kubimbing kembali ke jalan tanah." Kalimat itu membakar emosi Gilang. Ia melompat ke depan, mengayunkan tinjunya keras ke arah kepala Kang Kosim. Tapi gerakan itu seperti menghantam kabut. Kang Kosim bergeser ringan, nyaris tanpa suara, dan serangan Gilang hanya mengenai udara. Tole dan Rambo berseru, bergegas maju. Tole mencabut celurit dari balik jaket, sementara Rambo menggenggam rantai.
Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Kang Kosim mengentakkan kakinya ke tanah. Getaran ringan terasa di lantai pasar. Tanah seperti berdenyut. Seketika, kedua anak buah Gilang jatuh terduduk, tubuh mereka gemetar hebat. Ilmu Bandrong bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menundukkan amarah yang liar, bisik Kang Kosim, suaranya dalam dan menggetarkan dada siapapun yang mendengar. Gilang mundur satu langkah, tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena egonya dilukai. Gua gak percaya ilmu kuno bisa lawan darah muda, teriaknya, lalu ia menghunus pisau lipat dan menerjang ke depan dengan kecepatan tinggi. Tapi Kang Kosim mengangkat satu tangan, jari-jarinya membentuk mudra. Angin berputar di sekeliling tubuhnya, dan saat Gilang mendekat, ia seperti dihantam dinding tak terlihat. Tubuhnya terpental, membentur gerobak sayur hingga roboh. Pasar terdiam, semua mata membelalak. Tak ada yang bisa menyangka, Gilang, preman kebal yang sudah menaklukkan banyak orang, bisa terpental seperti daun kering. Kang Kosim melangkah mendekat, berdiri di depan Gilang yang kini tersungkur dan terbatuk-batuk. Ilmu Bandrong bukan tentang membunuh. Tapi kalau niatmu menghancurkan kehidupan orang kecil di sini, saya tak akan tinggal diam. Gilang mencoba bangkit, tapi tubuhnya lunglai. Kepalanya berdengung, dadanya sesak. Pandangannya kabur, dan di balik penglihatannya yang buram, ia melihat bayangan harimau. Loreng berdiri di belakang Kang Kosim, gagah, diam, dan mengawasi. Ia mengerjap, namun bayangan itu tetap ada. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gilang merasakan sesuatu yang belum pernah ia kenal, gentar. Ketakutan sejati. Kang Kosim membalikkan badan, kembali ke lapaknya, mengambil satu potong dodol, lalu meletakkannya di depan Gilang. Kalau kamu masih ingin jadi manusia, makan ini. Dodol bukan sekadar makanan, ia lambang perjuangan orang kecil, manis karena kesabaran, kuat karena pengorbanan. Ucapannya menusuk jiwa. Gilang hanya bisa menunduk, diam dalam malu dan amarah yang perlahan mencair. Dan pasar Cibinong pun kembali bersuara, perlahan. Pedagang-pedagang bersorak kecil, sebagian menangis. Mereka tahu, hari ini bukan sekadar tentang seorang preman yang dikalahkan. Ini tentang harga diri yang ditegakkan, tentang seorang penjual dodol yang menjadi penjaga kehormatan rakyat kecil. Tapi mereka juga tahu, cerita ini belum selesai. Karena api yang padam bisa menyala lagi, bila dendam belum sepenuhnya sirna. Setelah peristiwa siang itu, pasar Cibinong menjadi lebih tenang dari biasanya. Para pedagang bernafas lega, mereka merasa memiliki pelindung sejati dalam sosok Kang Kosim. Namun, ketenangan itu tidak serta-merta membunuh rasa waspada. Sebab mereka tahu, Gilang bukan tipe yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Meski tubuhnya lunglai hari itu, tatapan terakhirnya sebelum pergi menyimpan bara dendam yang belum padam. Gilang bersembunyi selama 3 hari. Dalam sebuah gudang kosong di belakang stasiun, ia merawat luka-lukanya dengan dibantu seorang dukun muda bernama Jampang. Dukun itu memandang luka di dada Gilang sambil bergumam, Kang Kosim bukan orang biasa. Ilmunya turun-temurun dari jawara sejati. Kalau kau mau balas, kau butuh lebih dari sekadar otot dan pisau. Gilang menggertakkan gigi. Gua gak mau kalah lagi. Gua mau ilmu itu, apapun caranya. Jampang tersenyum miring. Ilmu Bandrong tak bisa ditiru, tapi bisa dilawan, dengan ajian pamungkas jaran goyang. Gilang mengerutkan dahi. Ajian itu buat ngasih pelet. Jampang tertawa lirih. Itu versi rakyat biasa. Yang asli adalah ajian pemikat roh. Sekali roh musuh terpikat, tubuhnya akan lemah dan ilmunya akan runtuh. Gilang menatap penuh minat. Ajarin gua siap lakukan apa saja. Malam-malam berikutnya, Gilang menjalani laku tirakat. Ia bertapa di bawah air terjun Gunung Salak, berendam semalam suntuk dalam air es dengan tubuh telanjang, ditemani dupa dan mantra Jampang. Setiap malam, ia bermimpi tentang macan loreng dan suara lelaki tua yang menertawakannya. Tapi Gilang tak menyerah. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menjatuhkan Kang Kosim, membuat pria tua itu sujud dan menyesal. Sementara itu, Kang Kosim tetap berjualan seperti biasa. Tapi batinnya gelisah. Ia tahu, pertarungan itu belum selesai. Ada getaran di udara, firasat buruk yang membuat bulu kuduknya berdiri. Anak itu belum selesai dengan amarahnya, gumam Kang Kosim di tengah malam, saat membakar kemenyan dan membaca wirid Bandrong. Ia menatap api lilin yang bergoyang, lalu menutup mata. Dalam penglihatannya, ia melihat langit merah dan pasar dilanda badai.
Suatu pagi, seorang bocah berlari ke lapak Kang Kosim dengan napas tersengal. "Kakek, kakek, ada orang yang nyariin kakek." Badannya tinggi, matanya kayak orang kerasukan, dan dia bawa kepala kambing. Kang Kosim menegang. Ia tahu, itu bukan sekadar gertakan. Dendam sudah menemukan jalannya, bisiknya lirih. Dan benar saja, siang itu Gilang muncul kembali di pasar. Tapi kali ini bukan sebagai preman biasa. Matanya merah, tubuhnya penuh rajah, dan aura hitam melingkupi setiap langkahnya. Ia melempar kepala kambing ke tengah pasar dan berteriak, "Kosim, keluar, gua balik lagi, dan gua datang untuk ngambil nyawa." Loh, pedagang-pedagang kembali lari terbirit-birit. Suasana berubah jadi mencekam, lebih dari sebelumnya. Kang Kosim berdiri perlahan dari lapaknya, menatap pemuda yang kini sudah berubah. "Gilang," gumamnya, "kau tak lagi jadi manusia biasa. Kau sudah buka jalan kegelapan, dan itu berarti, kau bukan hanya menantang saya. Kau menantang titah leluhur dan keseimbangan semesta. Kini, pertarungan bukan hanya tentang harga diri, tapi tentang dua jalan ilmu yang akan bertabrakan dan menentukan siapa yang layak menjadi penjaga atau perusak." Pasar Cibinong berubah menjadi medan pertempuran yang mencekam. Gilang, dengan aura hitam yang menyelimuti tubuhnya, mengaum seperti harimau lapar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api kecil di lantai pasar yang panas. "Kang Kosim, kali ini gua tak akan kasih ampun," teriaknya, suaranya menggema hingga ke sudut-sudut pasar yang biasanya riuh. Kang Kosim menatap dengan tenang, walau dalam hatinya terasa berat. Ia tahu, Gilang bukan hanya menantang kekuatannya, tapi juga jiwa dan kebijaksanaannya. "Gilang, kau sudah tersesat dalam gelap. Aku datang bukan untuk menghabisimu, tapi untuk membawa kau kembali ke jalan terang," ucap Kang Kosim sambil menyiapkan diri. Kedua tangannya terbuka lebar, siap mengeluarkan ilmu bandrong yang paling murni. Pertarungan dimulai dengan Gilang menyerang bertubi-tubi. Tangan dan kakinya bergerak cepat seperti angin badai. Namun, setiap serangannya berhasil ditangkis dengan lembut oleh Kang Kosim yang tampak seperti menari di antara serangan itu. Gerakannya begitu luwes, bagaikan aliran air yang menahan badai. Ilmu bandrong bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga ketenangan batin, pikir Kang Kosim. Dalam satu kesempatan, Gilang berhasil menyentuh lengan Kang Kosim, membuat pria tua itu tersentak. Tapi Kang Kosim segera membalas dengan satu pukulan ke udara, memunculkan gelombang energi berwarna oranye yang menggulung ke arah Gilang. Gelombang itu membuat Gilang terlempar ke gerobak buah dan jatuh terkapar. Darah mulai mengalir dari luka di kepalanya. Namun, Gilang bangkit kembali dengan mata berkilat merah. Ia memanggil kekuatan gelap yang selama ini dirawatnya, mengerahkan ajian pamungkas jaran goyang. Aura hitam di sekelilingnya makin pekat, membuat para pedagang yang menyaksikan tak berani mendekat. "Kau pikir ilmu kuno bisa kalahkan ilmu hitam gua? Lihat ini," teriak Gilang, lalu melancarkan serangan energi hitam yang berputar-putar. Kang Kosim menenangkan diri, menarik napas dalam, lalu mengangkat tangan ke langit. Dari jari-jarinya keluar kilatan cahaya putih keemasan yang menyatu membentuk harimau loreng raksasa yang mengaum. Harimau itu menghalau serangan hitam Gilang, membakar energi gelap dengan cahaya suci. "Ini ajian leluhur, Gilang. Lawanlah bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian dan kasih sayang," suara Kang Kosim bergema seperti mantra. Serangan itu menghentikan Gilang sejenak. Ia terpaku, merasakan energi hangat yang berbeda dari biasanya. Tapi amarah dan dendam masih menguasainya. "Gua gak butuh kasih sayang. Gua hanya ingin menang," teriaknya keras. Pertarungan pun berlanjut dengan intensitas yang makin mematikan. Keduanya beradu kekuatan dan ilmu, sementara pasar menjadi saksi bisu dari legenda yang sedang ditulis dengan darah dan nyawa. Sementara pertarungan sengit berlangsung di tengah pasar, bayangan masa lalu Gilang mulai mengusik pikirannya. Dalam sekejap, kenangan kelam itu muncul seperti hantu yang tak bisa diusir. Ia teringat masa kecilnya yang penuh luka, ayahnya yang hilang tanpa jejak, dan rasa hina yang terus membekas sejak saat itu. Semua itu membakar amarahnya menjadi bara yang sulit padam. "Gua harus menang, bukan hanya untuk diri gua, tapi untuk harga diri keluarga gua," gumamnya dalam hati. Di sisi lain, Kang Kosim mengamati gerakan Gilang dengan cermat. Ia tahu, bukan hanya ilmu yang menggerakkan Gilang, tapi luka batin yang dalam. "Kalau kau mau menang, bukan hanya dengan ilmu hitam atau amarah, tapi dengan meredakan luka itu," bisik Kang Kosim pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri.
Ia mengingat masa mudanya yang juga penuh peperangan dan pergulatan batin. Tiba-tiba, giliran Gilang yang terjatuh. Tubuhnya membentur aspal keras, napasnya tersengal. Ia menunduk, wajahnya basah oleh keringat dan air mata yang tak ia sadari keluar. Bayangan ibunya yang dulu selalu memberi semangat pun melintas di benaknya. Ingat ajianmu, Gilang. Ingat siapa kau sebenarnya, bukan siapa kau sekarang. Suara ibu dalam ingatan itu menguat, membuatnya ragu sejenak. Kang Kosim mendekat, tidak lagi dengan sikap mengancam, tapi penuh perhatian. Gilang, aku tahu luka di hatimu. Aku juga pernah ada di tempatmu. Tapi memperjuangkan pasar ini bukan soal dendam, melainkan tentang menjaga kehidupan orang-orang yang tak bersalah. Ucapan Kang Kosim seperti angin sejuk yang menyentuh jiwa Gilang, membuat amarahnya mulai mereda. Mata Gilang yang semula menyala merah mulai memudar. Ia menatap Kang Kosim dengan tatapan kosong, lalu perlahan bangkit berdiri. Kalau kau memang tahu semua itu, kenapa kau tak pernah bilang? Kenapa harus jadi lawan gua? Tanyanya dengan suara serak, bergetar antara amarah dan kebingungan. Kang Kosim tersenyum lembut, karena kau harus menemukan jalanmu sendiri, Gilang. Bukan lewat pertarungan ini saja, tapi lewat pengorbanan dan pengertian. Ilmu Bandrong bukan hanya senjata, tapi pelajaran hidup. Ia lalu mengulurkan tangan, tanda persahabatan yang tulus. Mari kita jaga pasar ini bersama. Suasana berubah sunyi. Para pedagang yang menyaksikan berbisik pelan, merasakan energi perubahan yang mengalir. Gilang menatap tangan Kang Kosim, lalu perlahan menggenggamnya. Tidak ada lagi dendam di sana, hanya tekad baru untuk memperbaiki diri dan melindungi orang-orang yang dicintai. Dan di bawah langit Cibinong yang mulai cerah, dua jiwa yang bertemu dalam pertarungan hebat itu kini menemukan harapan untuk bersatu. Namun, kedamaian ini hanyalah awal dari perjuangan yang jauh lebih besar, menghadapi ancaman yang lebih gelap dari sekadar persaingan pasar. Kedamaian yang baru saja tercipta antara Gilang dan Kang Kosim tidak berlangsung lama. Seolah-olah ada kekuatan gelap yang tidak suka melihat persatuan itu terbentuk. Malam itu, di balik bayang-bayang pasar yang mulai sepi, terdengar bisikan-bisikan yang membawa kabar buruk. Seorang kurir datang mengabarkan bahwa sebuah kelompok preman baru, lebih kejam dan berbahaya, mulai merambah wilayah Cibinong. Mereka dipimpin oleh sosok misterius yang dikenal dengan nama Raja Hitam. Kabar itu mengguncang hati Gilang. Ia yang baru saja menemukan jalan kedamaian dengan Kang Kosim, kini dihadapkan dengan ancaman yang jauh lebih berbahaya. Raja Hitam, ini bukan pertarungan biasa, gumamnya sambil menatap kosong ke arah rembulan yang samar. Ia tahu, jika kelompok itu dibiarkan bebas, bukan hanya pasar yang akan hancur, tapi juga nyawa-nyawa tak berdosa yang akan menjadi korban. Kang Kosim mengangguk pelan, wajahnya serius. Ilmu Bandrong dan ajian pamungkas jaran goyang milikmu mungkin cukup untuk bertahan. Tapi melawan Raja Hitam, kita harus lebih dari itu. Kita perlu bergabung, bukan hanya dengan satu tangan, tapi seluruh kekuatan para jawara di Banten dan sekitarnya. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Gilang dengan penuh harapan. Malam itu juga, keduanya mulai merancang strategi. Mereka menghubungi beberapa kenalan lama Kang Kosim, para jawara yang dulu pernah menaklukkan berbagai ancaman besar. Gilang yang biasanya keras kepala, mulai belajar arti pentingnya persatuan dan kerjasama. Kalau kita mau menang, kita harus bangun barisan yang kuat. Ini bukan soal ego lagi, ujar Gilang dengan nada yang berbeda dari biasanya. Hari demi hari persiapan berlangsung. Para pedagang pasar yang awalnya ragu, mulai merasakan perubahan dalam diri Gilang. Ia tidak lagi sekadar preman yang beringas, tapi pemimpin yang mampu mengayomi dan melindungi. Bersama Kang Kosim, mereka melatih para pemuda pasar, mengajarkan ilmu bela diri, dan membentuk pasukan kecil yang siap menghadapi ancaman. Namun, di balik usaha itu, Raja Hitam tak tinggal diam. Dalam sebuah pertemuan gelap, ia mengumpulkan anak buahnya dan menyusun rencana licik untuk menggempur pasar Cibinong sekaligus memecah belah persatuan yang mulai terbentuk. Kita hancurkan pasar itu, dan hancurkan semangat mereka. Gilang dan Kang Kosim harus kita bungkam sebelum mereka menjadi terlalu kuat, perintah Raja Hitam dengan suara dingin. Kabar mengenai rencana Raja Hitam akhirnya sampai ke telinga Gilang dan Kang Kosim. Mereka sadar bahwa ancaman ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar pertarungan pribadi. Kini, mereka tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan pasar dan seluruh warga Cibinong. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai,
kata Kang Kosim tegas, menatap jauh ke depan. Di bawah langit yang mulai gelap, kedua jawara itu bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Mereka tahu, kali ini bukan hanya kekuatan ilmu dan otot yang dipertaruhkan, tapi juga keberanian, kepercayaan, dan jiwa persaudaraan yang telah lama hilang di dunia mereka. Pasar Cibinong bukan lagi hanya panggung mereka, ini adalah medan laga penentuan nasib yang tak bisa dihindari. Keesokan harinya, suasana pasar Cibinong mulai berubah. Para pedagang dan pemuda yang dulu hanya sibuk dengan dagangannya kini berkumpul di sebuah lapangan terbuka, mengikuti pelatihan yang dipimpin langsung oleh Kang Kosim dan Gilang. Setiap jurus dan gerakan diajarkan dengan penuh ketelitian, karena mereka tahu, ini bukan sekadar latihan biasa, ini adalah persiapan menghadapi ancaman Raja Hitam yang semakin nyata. Suara teriakan dan seruan semangat menggema, membangkitkan rasa percaya diri di hati semua yang hadir. Gilang yang biasanya keras dan keras kepala, kini menunjukkan sisi kepemimpinannya yang baru. Ia tak hanya mengajarkan ilmu hitamnya, tapi juga membimbing para pemuda agar bisa mengendalikan emosi dan mengasah keberanian. Kita bertarung bukan hanya dengan tangan, tapi dengan hati dan pikiran. Jangan biarkan dendam menguasai kita, ucapnya sambil menatap para muridnya, yang mulai menghormatinya lebih dari sebelumnya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Seorang pemuda bernama Raka, yang selama ini dikenal sebagai anak nakal dan pemberontak, menolak ikut latihan dengan alasan bahwa ia bisa mengatasi sendiri. Ketegangan antara Raka dan Gilang sempat memanas. "Kamu terlalu sombong, Raka. Kalau kau mau selamat, ikutlah kami," kata Kang Kosim dengan suara tenang tapi tegas. Raka pun akhirnya setuju, meski masih menyimpan rasa curiga dan kebanggaan yang dalam. Di tengah pelatihan, Kang Kosim mengajak Gilang ke sebuah sudut pasar yang sepi. "Gilang, kau harus siap mental dan fisik. Kalau Raja Hitam menyerang, itu bukan cuma soal kekuatan. Ada pengorbanan yang harus kau lakukan. Apakah kau sudah siap?" tanya Kang Kosim dengan serius. Gilang menatap mata Kang Kosim, melihat ketulusan dan ketegasan di sana. "Aku siap, Kang. Apapun yang harus gua lakukan demi pasar ini," jawabnya mantap. Malam harinya, suasana berubah menjadi hening. Gilang duduk termenung di depan warung dodol Kang Kosim, menatap bintang yang bertaburan di langit. Ia mengenang semua perjalanan yang sudah dilalui, mulai dari kemarahan, dendam, hingga akhirnya menemukan harapan baru. Namun hatinya juga bergetar takut menghadapi ujian berat yang akan datang. "Ini bukan hanya soal gua dan Kang Kosim, tapi nasib banyak orang," bisiknya pelan. Kang Kosim yang datang menghampiri, duduk di samping Gilang dan membisikkan sebuah mantra perlindungan dari ilmu Bandrong. "Ini untuk melindungi hati dan jiwa kita saat nanti menghadapi kegelapan. Ingat, ilmu kita adalah pelindung, bukan pembawa malapetaka." Gilang merasakan energi hangat yang mengalir di tubuhnya, memberinya kekuatan baru. Namun, di balik ketenangan itu, bayang-bayang Raja Hitam semakin mendekat. Para mata-mata kelompok itu sudah mulai menyusup ke pasar, mencari kelemahan dan menyiapkan serangan. Gilang dan Kang Kosim harus segera bertindak, karena waktu semakin sempit dan musuh semakin berani. Persiapan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup. Dan ketika fajar mulai menyingsing, dua jawara itu tahu bahwa besok bukan hari biasa. Besok adalah awal dari pertempuran besar yang akan menentukan siapa yang berkuasa di pasar Cibinong. Tidak ada ruang untuk mundur, hanya ada ruang untuk berjuang dan bertahan, atau hancur bersama gelapnya malam yang mengancam. Malam itu, pasar Cibinong sepi dari hiruk-pikuk jual beli, tapi kegelapan menyimpan ancaman yang tak terlihat. Gilang dan Kang Kosim tengah berjaga di warung dodol, menanti kabar dari para pengintai yang sudah menyebar di sekitar wilayah. Suasana penuh ketegangan, setiap suara langkah kaki di jalanan kecil membuat napas mereka tercekat. "Mereka takkan menyerang langsung. Ini pasti serangan bayangan, strategi untuk memecah belah kita," bisik Kang Kosim, matanya menatap tajam ke arah gelap. Tiba-tiba, suara benturan dan jeritan terdengar dari ujung pasar. Para preman bayangan dari Raja Hitam mulai menyusup, melakukan serangan mendadak pada para penjaga dan pedagang yang kurang waspada. Gilang dan Kang Kosim langsung berlari ke sumber keributan, memanggil para pemuda latihan untuk berkumpul dan melindungi warga. "Jangan biarkan mereka membuat kita panik. Kita harus bertahan dan rebut kembali pasar ini," teriak Gilang dengan penuh semangat. Pertarungan sengit pecah di antara lorong-lorong pasar. Gilang melibas lawan-lawannya dengan jurus-jurus Bandrong yang mematikan,
sementara Kang Kosim menggunakan ilmu lamanya untuk melindungi para pedagang. Namun, jumlah musuh yang banyak membuat mereka kewalahan. Raka, yang sempat menolak latihan, kini bertarung di sisi Gilang, membuktikan bahwa keberanian dan pengorbanan lebih kuat daripada kesombongan. Saat pertempuran makin panas, Raja Hitam sendiri muncul dari bayang-bayang, mengawasi dari kejauhan dengan senyum dingin. "Ini baru permulaan," gumamnya pelan. Dia tahu, melumpuhkan Gilang dan Kang Kosim berarti menguasai pasar Cibinong dan memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah Bogor dan sekitarnya. Sementara itu, para pedagang yang sebelumnya ketakutan kini mulai bersatu, menghalau serangan dengan alat seadanya. Semangat kolektif mengalir deras, menjadikan mereka lebih dari sekadar korban, mereka adalah pertahanan terakhir. "Pasar ini adalah hidup kami. Kami takkan biarkan kalian merusaknya," teriak seorang ibu pedagang dengan mata berkaca-kaca, memberi semangat pada yang lain. Gilang yang terluka mulai terdesak, tapi Kang Kosim berdiri di sampingnya, memberikan kekuatan dan harapan. "Ingat, Gilang, kita bertarung bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang tak bisa melawan," katanya dengan tegas. Gilang mengangguk, menyatukan tenaga dan ilmu dalam satu serangan dahsyat yang mengguncang para penyerang. Ketika fajar mulai merekah di ufuk timur, sisa-sisa kelompok Raja Hitam mundur dengan luka berat. Pasar Cibinong berdiri kembali, meskipun banyak yang hancur dan pedagang yang kehilangan barang dagangannya. Namun, semangat mereka justru semakin membara. Gilang dan Kang Kosim berdiri di tengah pasar, wajah mereka penuh luka tapi mata mereka bersinar, tanda kemenangan sementara dalam perang yang masih panjang. Di balik awan pagi, Raja Hitam menatap langit dengan amarah membara. "Gilang dan Kang Kosim harus hancur, sebelum mereka semakin kuat dan mengancam kerajaan gelapku," bisiknya, menandai bahwa peperangan ini baru saja memasuki babak yang paling berbahaya. Pasca serangan mendadak itu, pasar Cibinong masih terasa dingin dan penuh ketegangan meski hari mulai terang. Gilang dan Kang Kosim duduk bersama di warung dodol, menatap reruntuhan kecil yang tersisa. "Kita butuh lebih dari sekadar tenaga dan ilmu. Kita butuh aliansi yang kuat," kata Kang Kosim dengan suara berat. Gilang mengangguk, menyadari bahwa kekuatan Raja Hitam jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Malam harinya, keduanya memulai perjalanan rahasia menuju Banten, tempat asal Kang Kosim. Mereka menyusuri jalanan sunyi dan rimbun, diiringi bayang-bayang yang menari-nari di antara pepohonan. Tujuan mereka adalah sebuah padepokan tua, yang dihuni para jawara yang selama ini menjaga ilmu dan tradisi leluhur. Kang Kosim tahu, disinilah letak harapan terakhir mereka. Sesampainya di padepokan, mereka disambut dengan tatapan waspada para sesepuh. "Kau membawa masalah besar, Kosim," ucap seorang pria tua dengan janggut putih panjang. Raja Hitam bukan musuh sembarangan. Ilmu hitam dan tipu daya menjadi senjatanya. Gilang yang ikut dalam pertemuan itu merasakan ketegangan dan rasa hormat dari para jawara. Ia mulai memahami bahwa ini bukan hanya soal pasar, tapi pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Para jawara kemudian menggelar musyawarah malam itu juga. Mereka sepakat membentuk persekutuan rahasia, menggabungkan ilmu bandrong milik Kang Kosim, kekuatan fisik dan kecerdikan Gilang, serta pengalaman para jawara lain yang sudah lama menjaga keamanan wilayah Banten dan sekitarnya. "Ini adalah waktu untuk bersatu, bukan berpecah," tegas salah satu sesepuh. Namun, persekutuan itu tidak mudah. Beberapa jawara merasa ragu, takut jika terlibat dalam konflik yang membesar akan memancing bencana bagi daerah mereka. Ada pula yang menganggap pasar Cibinong terlalu jauh dan bukan urusan mereka. Gilang merasa beban berat di pundaknya, harus meyakinkan satu persatu bahwa ancaman Raja Hitam adalah masalah bersama yang harus dihadapi bersama. Selama beberapa hari, Gilang dan Kang Kosim mengikuti latihan intensif di padepokan, belajar jurus-jurus baru dan mengasah kemampuan spiritual. Di sana Gilang mulai memahami bahwa ilmu bela diri bukan hanya gerakan fisik, tapi juga harus terhubung dengan alam dan jiwa. Pelajaran ini membuatnya semakin matang dan siap menghadapi ancaman yang semakin nyata. Sementara itu, kabar tentang persekutuan rahasia mulai menyebar. Mata-mata Raja Hitam yang tersebar di berbagai wilayah berhasil menangkap potongan informasi. Raja Hitam marah besar, menyadari bahwa musuhnya kini bukan hanya dua orang, tapi satu kekuatan yang bersatu dan siap menandingi kekuasaannya. "Waktu untuk menghancurkan mereka semakin singkat," ucap Raja Hitam, menyiapkan rencana baru yang lebih licik dan berbahaya.
Dengan tekad yang membara, Gilang dan Kang Kosim kembali ke Cibinong bersama para jawara lain. Pasar dan seluruh komunitas di sana kini bukan hanya sekadar tempat bertahan hidup, tapi medan pertempuran besar yang akan menentukan nasib masa depan mereka semua. Persiapan demi persiapan terus berlangsung, karena setiap detik berlalu membawa mereka semakin dekat pada pertempuran akhir yang tak terhindarkan. Kembali ke pasar Cibinong, suasana mulai terasa berubah. Para pedagang yang sebelumnya bersatu kini mulai terdorong oleh bisikan-bisikan licik dari para calo dan orang-orang yang memanfaatkan ketidakpastian. Raja Hitam diam-diam mengirim utusannya, bukan hanya untuk menyerang dengan kekerasan, tapi juga untuk merusak persatuan lewat politik dan pengkhianatan. Gilang yang kini menjadi simbol perlawanan mulai merasakan getaran ancaman yang jauh lebih halus dan berbahaya. Salah satu orang terdekat Gilang, Joko, yang selama ini dipercaya sebagai tangan kanannya, tiba-tiba berubah sikap. Ia mulai bersikap dingin, sering hilang tanpa kabar, dan beberapa kali terlihat bertemu dengan orang-orang yang jelas-jelas berasal dari kubu Raja Hitam. Gilang merasa ada yang tidak beres, tapi belum cukup bukti untuk menghadapi pengkhianatan yang mulai merayap itu. Kang Kosim memperingatkannya agar tetap waspada dan hati-hati memilih teman. Situasi semakin pelik ketika beberapa pedagang besar di pasar mulai ragu mendukung persekutuan rahasia dan latihan bela diri yang digalang Gilang dan Kang Kosim. Mereka takut pasar akan terus-menerus menjadi medan konflik, yang berarti dagangan dan kehidupan mereka terancam. Tekanan dari pihak luar yang bekerja atas perintah Raja Hitam membuat mereka mulai berpikir ulang, bahkan ada yang diam-diam mencoba berkompromi dengan musuh. Gilang merasa terpukul, namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa kunci kemenangan bukan hanya terletak pada kekuatan fisik, tapi juga pada kepercayaan dan kebersamaan. Dengan tekad kuat, ia mengumpulkan para pemuda dan para jawara dari persekutuan rahasia untuk merancang strategi baru. Kita harus buka mata, telinga, dan hati. Pengkhianatan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang kita percayai, ucap Gilang tegas. Kang Kosim juga mulai menelusuri gerak-gerik Joko, berusaha menemukan kebenaran di balik perubahan sikap itu. Ia mengajak beberapa jawara untuk menyelidiki dan memastikan siapa yang masih setia dan siapa yang telah terjerumus dalam tipu daya Raja Hitam. Sementara itu, Gilang bekerja keras untuk memperbaiki hubungan dengan para pedagang, menjanjikan keamanan dan kesejahteraan jika mereka tetap bersatu menghadapi musuh. Namun, di tengah ketegangan itu, sebuah malam menjadi saksi pengkhianatan terbesar. Joko, yang selama ini menyimpan niat jahat, membocorkan rencana persekutuan rahasia kepada Raja Hitam. Dalam gelap, Raja Hitam tersenyum licik, mengetahui bahwa waktunya untuk menyerang dengan kekuatan penuh semakin dekat. Ia mulai mempersiapkan pasukan besar yang lebih brutal dan cerdik dari sebelumnya. Gilang dan Kang Kosim yang mendapat kabar pengkhianatan itu merasa dunia mereka runtuh sejenak, tapi mereka tahu tidak ada waktu untuk menyerah. Kita harus bangkit, lebih kuat dan lebih waspada. Ini bukan hanya perang fisik, tapi perang kepercayaan, ujar Kang Kosim, menggenggam tangan Gilang erat, menularkan semangat juang yang membara. Pasar Cibinong kini berada di ujung tanduk, menanti pertarungan yang lebih gelap dan berbahaya. Kabar pengkhianatan yang dibawa oleh Joko membuat Gilang dan Kang Kosim semakin waspada. Malam itu, hujan deras mengguyur pasar Cibinong, menambah kelam suasana yang sudah penuh ketegangan. Pasar yang biasanya riuh kini sunyi, hanya terdengar suara gemericik air dan hembusan angin. Di balik tirai hujan, pasukan Raja Hitam mulai bergerak, menyelinap masuk dengan 1000 niat gelap. Gilang berdiri tegap bersama Kang Kosim dan para jawara yang setia. Mereka tahu, pertarungan kali ini bukan hanya soal mempertahankan pasar, tapi mempertaruhkan hidup dan kehormatan. Ini saatnya kita buktikan, bahwa mereka takkan pernah mengalahkan semangat kita, seru Gilang, matanya membara penuh tekad. Hujan yang membasahi tubuh mereka seolah menguatkan jiwa, membakar semangat untuk melawan. Pertempuran pecah di setiap sudut pasar. Gemuruh suara benturan, jeritan, dan teriakan menggema di udara basah. Gilang melibas lawan dengan jurus bandrong yang semakin sempurna. Setiap gerakannya seperti menari dalam hujan, menghancurkan musuh satu demi satu. Kang Kosim yang di sisi lain, menggunakan ilmu lamanya untuk melindungi para pedagang yang panik dan membantu para jawara mengatur serangan balik. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gilang menangkap sosok Joko yang tengah memimpin sekelompok preman Raja Hitam. Rasa sakit pengkhianatan mengalir deras dalam dadanya, namun ia tak membiarkan emosi menguasainya.
Dengan satu seruan keras, Gilang menghadang Joko, menunjukkan bahwa pengkhianatan takkan dibiarkan begitu saja. Pertarungan mereka bukan hanya soal fisik, tapi juga harga diri dan kepercayaan yang telah hancur. Hujan semakin deras, membasahi darah dan luka yang mengalir di medan pertempuran. Tapi semangat para pendukung Gilang tak pernah padam. Mereka bertarung dengan gigih, berjuang untuk masa depan pasar dan komunitas yang mereka cintai. Beberapa pedagang pun ikut membantu dengan melontarkan barang-barang seadanya sebagai alat perlindungan, menambah semangat perlawanan yang membara. Pertempuran berlangsung berjam-jam, hingga akhirnya pasukan Raja Hitam mulai kehilangan tenaga dan semangat. Kang Kosim dengan sebuah jurus pamungkas menghalau musuh terakhir, memberi Gilang kesempatan untuk melumpuhkan Joko. Dalam satu gerakan kilat, Joko terjatuh, tersungkur dalam hujan dengan wajah penuh penyesalan dan kekalahan. Gilang berdiri di atasnya, namun memilih memberi ampunan yang sulit dipercaya. Saat fajar mulai menyingsing, hujan pun reda. Pasar Cibinong berdiri kembali, meski banyak yang rusak dan terluka. Tapi kemenangan malam itu membawa harapan baru. Gilang dan Kang Kosim tahu perjuangan mereka belum selesai, tapi mereka sudah membuktikan bahwa kejahatan takkan pernah menang atas keberanian dan persatuan. Pasar kembali hidup, dengan cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Fajar menyingsing membawa sinar keemasan yang hangat menyapu pasar Cibinong. Meski hujan telah reda, aroma darah dan debu masih membekas di antara tumpukan reruntuhan. Para pedagang yang selamat mulai bangkit membersihkan sisa-sisa pertempuran, namun luka yang lebih dalam tersimpan di hati Gilang dan Kang Kosim. Kemenangan besar malam sebelumnya membawa kebahagiaan, tapi juga pengorbanan yang tak mudah dilupakan. Gilang duduk di pinggir jalan, menatap ke arah langit yang mulai cerah. Tangannya masih gemetar, tubuhnya lelah bukan hanya karena pertarungan fisik, tapi juga beban pengkhianatan yang pernah dirasakan. Joko, yang dulu dipercaya, kini menjadi pengingat pahit bahwa kepercayaan bisa disalahgunakan. Namun, di balik luka itu, muncul tekad baru yang membara untuk membangun kembali pasar dan persatuan yang sempat retak. Kang Kosim mendekat dengan segelas air, lalu duduk di samping Gilang. "Ini baru permulaan, Nak," katanya lirih. "Kita menang hari ini karena persatuan. Tapi musuh belum habis. Raja Hitam akan kembali dengan cara yang lebih licik. Kita harus siapkan diri lebih baik." Gilang mengangguk, menyadari bahwa medan perang bukan hanya di luar, tapi juga dalam diri mereka sendiri. Di tengah aktivitas pemulihan, kedatangan beberapa tokoh dari daerah tetangga mengejutkan pasar. Mereka datang membawa berita dan tawaran bantuan, terinspirasi oleh keberanian Gilang dan Kang Kosim. Suara-suara baru itu membawa harapan, menandai awal terbentuknya aliansi yang lebih luas untuk melawan Raja Hitam dan segala tipu dayanya. Gilang merasa beban di pundaknya bertambah, tapi juga mendapatkan kekuatan baru. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada suara-suara sumbang dari kalangan pedagang yang masih takut, bahkan ada yang mulai mempertanyakan kepemimpinan Gilang. "Apakah kita mau terus-terusan berperang? Bukankah lebih baik berdamai?" bisik mereka dalam diam. Gilang tahu, selain melawan musuh luar, ia juga harus mengatasi keraguan dan ketakutan yang muncul dari dalam komunitasnya sendiri. Di malam yang tenang, Gilang berdiri di atas panggung kecil di tengah pasar yang mulai pulih. Dengan suara tegas namun penuh harapan, ia menyampaikan janji kepada semua yang hadir. "Kita bukan hanya bertarung untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Masa depan yang lebih aman, lebih damai, dan penuh rasa hormat." Tepuk tangan bergemuruh membalas kata-katanya, mengobarkan semangat baru. Kang Kosim berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. "Anak muda ini bukan hanya pejuang, tapi juga pemimpin sejati," pikirnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Gilang berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaga pasar, menjaga persatuan, dan menghadapi segala ancaman dengan keberanian dan kebijaksanaan. Pasar Cibinong perlahan kembali hidup, bukan hanya sebagai tempat berdagang, tapi sebagai simbol perlawanan dan harapan. Namun, di balik semua itu, bayangan Raja Hitam masih mengintai, merancang langkah selanjutnya yang akan menguji keteguhan Gilang dan aliansinya lebih dalam lagi. Pertempuran sesungguhnya belum usai, justru baru akan dimulai. Waktu berlalu dengan cepat di pasar Cibinong. Meski luka-luka mulai sembuh dan suasana mulai tenang, bayangan Raja Hitam tetap menghantui setiap sudut. Gilang dan Kang Kosim tahu bahwa musuh mereka bukan hanya sekadar preman biasa, tapi sosok licik yang selalu mencari celah untuk merusak dan menguasai.
Kabar tentang pasukan baru yang dikumpulkan Raja Hitam mulai tersebar, menimbulkan ketegangan yang tak terlihat namun terasa di udara. Suatu malam, Gilang menerima pesan rahasia dari salah satu mata-mata mereka yang tersebar di sekitar wilayah Raja Hitam. Pesan itu mengabarkan bahwa Raja Hitam sedang merancang sebuah serangan besar-besaran yang akan menghancurkan bukan hanya pasar Cibinong, tapi juga aliansi yang mulai terbentuk di daerah sekitar. Gilang merasakan beban berat di pundaknya, pertempuran yang sesungguhnya segera tiba dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Kang Kosim mengumpulkan semua jawara dan pemuda yang setia dalam sebuah pertemuan rahasia. Kita harus bersiap, bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan strategi dan keberanian, katanya. Mereka mulai merancang pertahanan yang lebih sistematis, melatih diri dengan keras, dan mempererat persaudaraan antar anggota. Semangat mereka bangkit kembali, siap melawan apapun yang akan datang. Di balik itu semua, Raja Hitam tidak tinggal diam. Ia menggunakan segala cara, termasuk menyebarkan fitnah dan menebar ketakutan untuk memecah belah para pendukung Gilang. Beberapa pedagang yang awalnya setia mulai goyah, dikelilingi oleh keraguan dan ancaman yang tak terlihat. Gilang merasakan pengkhianatan baru mulai muncul, lebih licik dan berbahaya dari sebelumnya. Namun, di tengah ancaman yang semakin berat, muncul sosok misterius yang datang dari luar pasar. Seorang perempuan dengan mata tajam dan aura kuat, yang memperkenalkan dirinya sebagai Dewi, seorang jawara wanita dari Banten yang memiliki ilmu sakti. Dewi menawarkan bantuan dan pelatihan khusus untuk Gilang dan para pejuang pasar. Kehadirannya seperti angin segar yang membawa harapan baru. Gilang merasa tersentuh dan termotivasi oleh Dewi. Ia tahu, untuk menghadapi Raja Hitam yang semakin ganas, mereka membutuhkan kekuatan dan ilmu lebih dari sekadar keberanian biasa. Bersama Kang Kosim, Gilang mulai belajar ajian dan teknik baru yang diajarkan Dewi, memperkuat diri mereka dari dalam dan luar. Pasar Cibinong mulai berubah menjadi benteng pertahanan yang siap menghadapi badai. Namun, di balik pelatihan dan persiapan itu, Gilang tidak bisa menghilangkan rasa takut akan kehilangan lagi teman, keluarga, dan mimpi-mimpinya. Ia sering termenung sendiri di malam hari, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia mampu memimpin. Hingga akhir, tapi setiap kali keraguan datang, suara Kang Kosim dan semangat para pendukungnya mengingatkan bahwa mereka berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua yang percaya pada mereka. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup, Gilang mengangkat kepalanya dan menatap langit luas. Aku tidak akan menyerah, bisiknya pada diri sendiri. Selama masih ada yang percaya, selama masih ada harapan, aku akan berdiri dan bertarung. Raja Hitam, siapapun kau akan tahu arti kekuatan sejati. Pertempuran terakhir semakin mendekat, dan semuanya akan diuji di bab penentuan itu. Suasana pasar Cibinong berubah menjadi ladang pertempuran yang sunyi saat fajar mulai merangkak naik. Gilang, Kang Kosim, Dewi, dan para pejuang yang telah berlatih keras siap menghadapi serangan besar Raja Hitam yang telah lama dinantikan. Mereka tahu, ini adalah saat terakhir untuk mempertahankan harga diri, kehormatan, dan masa depan pasar mereka. Tak ada ruang untuk mundur, hanya ada kemenangan atau kehancuran. Raja Hitam datang bersama pasukannya, jumlah mereka jauh lebih banyak dan berbekal senjata tajam serta strategi licik. Namun, giliran Gilang dan sekutunya menunjukkan kekuatan dan keberanian yang telah diasah selama ini. Jurus Bandrong dari Kang Kosim berpadu dengan ilmu sakti Dewi dan semangat baja Gilang, membentuk pertahanan yang tak tergoyahkan. Setiap serangan dibalas dengan pukulan yang tepat dan penuh tenaga. Pertempuran berlangsung sengit di tengah terik matahari. Debu dan keringat bercampur, suara benturan senjata menggema, dan teriakan para pejuang membelah udara. Gilang bertarung dengan penuh emosi, mengingat semua pengkhianatan dan penderitaan yang telah mereka lalui. Ia tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga perang batin untuk menjaga ikatan persaudaraan dan harapan yang telah dibangun. Di saat kritis, Dewi menggunakan ilmu khususnya untuk menciptakan medan energi yang melindungi para pendukung mereka dari serangan mematikan. Kang Kosim, dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, mengatur pergerakan pasukan agar tetap terkoordinasi dan efektif. Gilang yang memimpin garis depan terus menyerang Joko, pengkhianat yang kini menjadi tangan kanan Raja Hitam, dalam duel penuh amarah dan dendam. Setelah pertarungan panjang dan melelahkan, pasukan Raja Hitam mulai terpukul mundur. Gilang berhasil menjatuhkan Joko dalam duel terakhir yang penuh ketegangan,
membuat semangat musuh pecah dan pasukan mereka mundur teratur. Raja Hitam yang melihat kekalahan ini terpaksa melarikan diri, meninggalkan pasar Cibinong yang kini berdiri tegak dengan damai. Pasar yang tadinya porak-poranda kini mulai pulih, dan para pedagang yang selamat kembali membuka lapak mereka dengan senyum haru. Gilang dan Kang Kosim disambut sebagai pahlawan, bukan hanya karena keberanian mereka, tapi juga karena mampu menjaga persatuan dan kehormatan. Dewi memutuskan untuk tinggal dan melatih generasi berikutnya, memastikan bahwa pasar Cibinong akan selalu siap menghadapi ancaman. Di malam yang hening, Gilang berdiri di tengah pasar yang kembali hidup, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia merasakan damai yang sulit diungkapkan, tapi juga tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. Ini bukan akhir, tapi awal, gumamnya. Kita akan terus menjaga pasar ini, menjaga persatuan yang telah kita bangun dengan darah dan nyawa. Kisah Gilang, Kang Kosim, dan Dewi menjadi legenda di Cibinong, cerita tentang keberanian, pengkhianatan, dan kemenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pasar Cibinong bukan hanya tempat berdagang, tapi simbol perjuangan dan harapan. Dan di sanalah, di bawah langit Banten dan Bogor yang sama, persahabatan dan keberanian terus menyala tak pernah padam. Pagi itu, pasar Cibinong kembali bergeliat. Pedagang sibuk menata dagangan, aroma sayur mayur, daging segar, dan rempah bercampur dengan keringat para pengunjung. Namun di balik kesibukan itu, ada rasa was-was yang tak pernah hilang. Setiap langkah kaki di lorong pasar seakan diawasi, setiap suara tawa pedagang dibungkam ketegangan. Sebab, pasar itu bukan sekadar tempat jual beli, itu adalah wilayah kekuasaan Gilang, preman muda bertubuh kekar dengan tatapan tajam yang lebih tajam dari sembilu. Gilang tak pernah datang sendiri. Ia selalu diiringi 5 anak buah bertubuh besar dengan rantai di pinggang dan bekas luka di sekujur tubuh. Mereka berkeliling seperti petugas pasar, padahal yang mereka pungut bukan retribusi resmi, melainkan uang keamanan. Pedagang yang menolak, cukup satu saja, maka esok lapaknya akan porak-poranda, atau lebih buruk, keluarganya akan diancam. Ketakutan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban agar tetap hidup. 10.000 per hari, itu murah untuk nyawa kalian, ucap Gilang suatu pagi, kepada Mbah Salim, penjual tempe tua yang gemetar memegangi kantong recehnya. Tangan Gilang tak segan menamparkan. Ia anggap dirinya raja pasar, dan bagi raja, hormat harus dibayar. Seluruh penjuru pasar tahu betul betapa berbahayanya murka Gilang. Beberapa bulan lalu, seorang pedagang buah bernama Rohim mencoba melawan. Ia hanya bilang satu kalimat, "Saya tidak takut." Hari itu juga, dagangannya diinjak-injak, dan malam harinya, toko kecil di rumahnya dibakar. Kini Rohim tak pernah terlihat lagi. Ada yang bilang ia pindah kampung, ada juga yang berkata ia dirawat di RS jiwa karena trauma berat. Ironisnya, aparat keamanan pasar seperti menutup mata. Gilang pandai menyuap dan mengatur siasat. Bahkan kabarnya, ia punya kenalan pejabat di kecamatan. Tak ada yang berani bicara. Premanisme telah menjadi sistem tak kasat mata yang menyelimuti pasar Cibinong seperti kabut pagi yang tak kunjung hilang. Namun pagi ini ada yang berbeda. Sebuah lapak kecil berdiri di pojok pasar, tepat di sebelah gerobak sayur milik Bu Aminah. Lapak itu sederhana, hanya meja kayu tua dengan penutup plastik transparan, memajang dodol hitam legit berjejer rapi. Di belakang lapak berdiri seorang pria parubaya, berjenggot putih dan mengenakan ikat kepala khas Banten. Wajahnya tenang, tubuhnya kurus tapi kokoh, dan matanya tajam tapi bersahabat. Tak banyak bicara, hanya menyapa dengan senyum setiap ada pembeli lewat. Para pedagang berbisik-bisik, orang baru, berani sekali buka lapak tanpa izin Gilang. Bisik itu bergema seperti doa yang tak pernah dijawab. Dalam hati mereka, timbul harapan kecil yang tak berani diucapkan, semoga pria tua itu bukan orang sembarangan. Tapi mereka tahu, secepat apapun dodolnya laris, secepat itu pula teror Gilang akan menyambutnya. Dan benar saja, dari kejauhan, Gilang memperhatikan. Matanya menyipit, siapa tuh orang tua, berani-beraninya jualan di wilayah gua tanpa laporan. Ia tersenyum miring, tatapan yang selalu muncul sebelum kekacauan dimulai. Hari itu, pasar Cibinong belum tahu, api yang lebih besar dari bara Gilang, telah tiba diam-diam, dalam wujud seorang penjual dodol. Matahari kian meninggi, namun hawa pasar Cibinong justru makin mencekam. Gilang berdiri di ujung lorong utama, tangannya mengepal, rahangnya mengeras.
Tatapannya terpaku pada lapak kecil di pojok pasar, tempat pria tua berjubah lusuh itu dengan santai melayani pembeli. Tidak ada rasa takut, tidak ada tanda-tanda gentar. Bahkan ketika anak buah Gilang, Rambo dan Tole, melintas dengan sengaja menabrak meja dodol, pria tua itu hanya tersenyum sambil membenahi kembali susunan dagangannya. Kurang ajar, sok.